Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Kalsum dengan NIM 701210147, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video kali ini, saya mau mempresentasikan tentang perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi pada perusahaan manufaktur menggunakan metode work and paper pada studi kasus PT ABC, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi. Adapun yang akan saya bahas di sini adalah pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan kesimpulan. Pendahuluan. Perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang berkembang pesat telah mempengaruhi seluruh sektor bisnis. Salah satu sektor bisnis yang dipengaruhi oleh penerapan SITI adalah industri manufaktur seperti yang dilakukan oleh PT ABC. PT ABC menjadi salah satu perusahaan manufaktur yang telah berinvestasi terhadap penerapan SITI sebagai strategi perusahaan agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Namun di balik harapan tersebut, diketahui bahwa SITI yang diterapkan oleh PT ABC masih kurang efektif dalam pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya keselarasan antara SITI yang diimplementasikan dengan strategi bisnis perusahaan. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah kurangnya perencanaan SITI yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan perencanaan SITI yang dapat menghasilkan rekomendasi SITI yang sesuai dengan tujuan dan proses bisnis yang dimiliki oleh PT ABC. Perencanaan strategi ini menggunakan metode work and paper. Metode analisa yang digunakan adalah analisa Porter's Five Force dan analisa Volusen untuk melihat kondisi bisnis perusahaan baik dari segi eksternal maupun internal. Selanjutnya itu metode. Metode yang digunakan dalam perencanaan strategi SI ini bertujuan untuk memahami pengaruh SITI terhadap kinerja bisnis serta kontribusinya bagi operasional perusahaan melalui langkah-langkah strategis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model dari work and paper sebagai metode penelitian. Adapun berikut adalah gambar model perencanaan strategi SITI. Model perencanaan strategi SITI pada gambar 1 menunjukkan bahwa data masukan atau input merupakan hasil dari proses analisis terhadap kondisi bisnis maupun SITI, baik dari sisi internal maupun eksternal. Sedangkan keluaran atau output dari proses-proses analisa tersebut adalah daftar strategi yang terbaik menjadi 3 kelompok, yaitu strategi bisnis SI, pengolahan strategi, dan strategi TI. Dari ketiga strategi ini nantinya akan digunakan untuk memetakan portofolio aplikasi yang direncanakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dikarenakan proses pengambilan datanya melalui wawancara dan observasi. Analisa kondisi bisnis eksternal dan internal. Pada tahap analisa kondisi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu analisa kondisi lingkungan bisnis baik dari sisi eksternal maupun internal. Dalam analisa bisnis eksternal, peneliti menggunakan analisa Porter's Five. Untuk analisa bisnis internal, peneliti menggunakan analisa Volusen. Analisa kondisi SITI eksternal dan internal. Pada tahap ini, peneliti akan menganalisa kondisi terkait SITI yang ada di lingkungan eksternal perusahaan maupun internal perusahaan. Analisa lingkungan eksternal merupakan analisa terhadap aspek-aspek sisi SITI yang dapat mempengaruhi perancangan strategi planning. Aspek tersebut berupa perkembangan dan kebutuhan teknologi yang ada saat ini. Sedangkan analisa internal melihat kondisi perkembangan SITI yang telah diimplementasikan serta melihat sejauh mana pemanfaatan SITI terhadap aktivitas-aktivitas bisnis yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Analisa kondisi bisnis eksternal dan internal. Berikut adalah gambar hasil analisa 5 kekuatan Porter atau Porter Five Force. Analisa Porter Five Force dapat digunakan untuk menganalisis kondisi persaingan
yang di lingkungan bisnis PT ABC. Metode ini digunakan untuk melihat pengaruh 5 kekuatan persaingan industri terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Analisis kompetitif 5 kekuatan dapat dilihat pada gambar 2. Yang pertama ada pendatang baru. Pendatang baru seperti perusahaan sejenis yang telah menggunakan SITI untuk mendukung operasional dan proses bisnisnya. Lalu ada persaingan bisnis, seperti perusahaan lain yang juga mengeluarkan produk serupa dan menawarkan berbagai macam keunggulan. Lalu ada pemasok, seperti yang pertama naik turunnya harga baku akibat persaingan antar pemasok, yang kedua munculnya inovasi baru pada produk yang dihasilkan pemasok. Lalu ada konsumen seperti kebutuhan konsumen di lapangan yang mempengaruhi permintaan distributor. Lalu yang kelima ada produk pengganti, seperti produk pengganti yang muncul di pasaran hanya untuk menggantikan produk tertentu dengan ukuran tertentu. Yang kedua ada analisa value chain. Analisa value chain atau rantai nilai digunakan untuk menganalisa aktivitas-aktivitas yang ada pada proses bisnis organisasi. Dalam value chain, aktivitas-aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung dalam organisasi. Dengan menggunakan analisa value chain, organisasi dapat menganalisa kebutuhan di setiap unit serta peluang strategi yang dapat dimanfaatkan organisasi dalam meningkatkan aktivitas yang ada dalam proses bisnisnya. Hasil analisa value chain dapat dilihat pada gambar 3. Yang mana di sini aktivitas pendukung ada sumber daya manusia yang meliputi pegawai, rekrutmen, pelatihan atau training, infrastruktur perusahaan seperti akunting, manajemen finansial, manajemen perencanaan, tata kelola atau kebijakan hukum. Lalu ada pengembangan produk dan teknologi seperti riset dan pengembangan produk, pengembangan TI dan aplikasi kantor, alat atau mesin produksi. Lalu ada pengadaan bahan seperti bahan baku dan manajemen supplier. Lalu yang aktivitas utama ada logistis masuk seperti penyediaan bahan baku, pemeriksaan bahan baku, penyimpanan bahan baku. Ada operasional seperti produksi, kontrol kualitas produk, pengemasan, penyimpanan produk, logistik keluar seperti pengiriman, pembuatan surat jalan, pemasaran dan penjualan seperti penerimaan pesanan, riset pasar, promosi. Lalu yang terakhir ada servis seperti layanan konsumen dan manajemen pelanggan. Lalu berikutnya analisa kondisi SITI eksternal dan internal. Yang pertama ada analisis lingkungan SITI eksternal. Analisis lingkungan SITI eksternal merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur dan melihat perkembangan penggunaan SITI pada perusahaan serupa maupun yang sedang tren dilakukan industri saat ini, seperti pemanfaatan teknologi web, cloud computing, data science, dan smartphone. Yang kedua ada analisa lingkungan SITI internal. Analisa lingkungan SITI internal berguna untuk mengidentifikasi serta menilai kondisi SITI yang diimplementasikan oleh PT ABC berdasarkan unit yang ada di PT ABC. Hasil analisa pada tahapan ini menunjukkan bahwa PT ABC telah menerapkan beberapa SITI, meskipun aplikasi-aplikasi tersebut masih belum seluruhnya terintegrasi dan masih dipadukan dengan penggunaan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office. Beberapa aplikasi yang telah digunakan antara lain aplikasi pengolahan bahan baku yang berguna untuk mencatat dan mengawasi persediaan bahan baku, aplikasi absen pegawai, aplikasi akuntansi, aplikasi manajemen produksi untuk memonitoring proses produksi, aplikasi penjualan, serta website company profile. Berikutnya yaitu pemetaan strategi SITI. Yang pertama, strategi SI dan strategi TI. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa pada tahap sebelumnya, maka didapatkan masukan dalam mengembangkan strategi solusi sistem informasi. Beberapa sistem informasi baru dan yang harus dilakukan peningkatan PT ABC dapat dilihat pada tabel 1. Peningkatan pada sistem lama merupakan peningkatan fungsi diperlukan agar sistem tersebut dapat saling berhubung dengan fungsi-fungsi pada unit lain. Berdasarkan rekomendasi pada tabel 1,
Dibutuhkan strategi TI berupa teknologi pendukung agar sistem informasi yang diterapkan dapat berjalan sesuai harapan. Beberapa teknologi pendukung seperti sistem informasi yang diusulkan untuk PT ABC meliputi teknologi terbaru terkait sistem operasi, basis data, perangkat keras, dan jaringan komunikasi. Lalu yang kedua, strategi manajemen SITI. Setelah mengetahui strategi SI dan strategi TI yang diusulkan, maka perlu adanya pengelolaan terhadap SITI tersebut. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi, hingga perawatan. Oleh karena itu, PT ABC harus mengelola komponen-komponen yang berkaitan dengan penerapan SITI, terutama Departemen TI yang bertanggung jawab dengan operasional SITI. Departemen TI berperan penting dalam memberikan support terhadap jalannya SITI yang ada di perusahaan, serta memastikan bahwa SITI yang diharapkan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala yang akan mengganggu proses bisnis. Lalu berikutnya ada portofolio aplikasi. Setelah mengetahui strategi SITI, selanjutnya adalah memetakan strategi SI ke dalam portofolio aplikasi. Tahap ini berguna untuk merangkum sistem informasi yang ada saat ini serta peluang sistem informasi yang digunakan di masa mendatang oleh sebuah perusahaan dalam meningkatkan kinerja. Adapun hasil portofolio aplikasi yaitu yang strategik seperti SI SPK pemilihan supplier, SI manajemen distributor, dan analytical customer relationship management. Lalu high potensialnya seperti aplikasi penjualan dan SI pemasaran, high operasional seperti SI manajemen keuangan, SI manajemen supplier, aplikasi pengelolaan bahan baku, aplikasi akuntansi, aplikasi manajemen produksi, lalu support seperti aplikasi absen pegawai, website, company, profil. Berikutnya adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode perencanaan strategi SITI sangat dibutuhkan perusahaan dalam pengembangan SITI perusahaan. Dengan adanya perencanaan strategi SITI, perusahaan dapat dengan mengetahui SITI yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Selain itu, dengan banyaknya tool analisa yang disediakan membuat metode ini semakin efektif dalam membantu perusahaan dalam menerapkan SITI. Dengan penerapan SITI yang sesuai dengan tujuan bisnis, maka diharapkan PT ABC dapat terus meningkatkan kinerja operasional perusahaan, serta mendukung perusahaan dalam meningkatkan efisiensi bisnis dan efektivitas manajemen dengan memberikan keunggulan bersaing. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.